Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, popularitas baca pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo terus memimpin. Survei lembaga survei Populi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Rilis lembaga survei Populi Juni 2023 atau 8 bulan jelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo mulai melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tertinggi Ganjar Pranowo dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Sedangkan berdasarkan elektabilitas Capres top of mind, Ganjar Pranowo 21,9%, kemudian Prabowo Subianto 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Lalu siapakah cawapres top of mind? Berdasarkan survei Populi pada pertanyaan terbuka, Sandiaga Uno menjadi nama yang paling banyak dipilih menjadi wakil presiden dengan 9,8%, disusul Ridwan Kamil 7,5% dan Erick Thohir 5,9%. Adapun tokoh-tokoh lain yang mendapatkan persentase di bawah 5%. Sementara hasil survei Algoritma Research and Consulting 29 Mei hingga 10 Juni 2023, 3 nama yang konsisten menempati elektoral tertinggi sebagai calon presiden. Ganjar Pranowo 29,3%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan 16,9%. Telah terhubung dengan peneliti Populi Hartanto Rosojati. Selamat petang, Mas Hartanto. Selamat malam, Mbak Anissa. Mas Hartanto, dari survei Anda, elektabilitas Ganjar ungguli Prabowo. Ini terus balap-pembalap menyusul. Sebenarnya apa kemudian faktor yang membuat Ganjar Pranowo unggul pada survei kali ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi kalau kita melihat hasil survei Populi Center kali ini, sebenarnya kalau kita berbicara popularitas, itu yang paling tinggi itu Prabowo sebenarnya, tingkat keterkenalannya dengan 96,8%, kemudian Anies itu dengan 85,3% dan GP 82%. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tingkat keterpilihan, elektabilitas capres sendiri, dalam survei kali ini memang nama Ganjar Pranowo itu menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Nah, kalau saya lihat kenapa kemudian Ganjar Pranowo ini bisa leading di atas Prabowo, ada dua hal sebenarnya. Kalau kita lihat relasi antara GP dengan Jokowi itu juga sangat erat. Begitu juga kalau kita lihat dari hasil survei Populi Center di bulan Mei sebenarnya, kita melihat bahwa ada beberapa program yang sebenarnya mampu menjadikan Jokowi ini mendapat penilaian yang baik. Yang artinya kalau kita beri pertanyakan siapakah tokoh yang kemudian paling mampu melanjutkan program-program dari Jokowi ini. Kalau berdasarkan hasil survei di bulan Mei tahun 2023 ini, ternyata memang publik menganggap bahwa GP lah tokoh yang paling dianggap mampu melanjutkan program-program dari Jokowi dengan 46,7%. Kemudian juga Prabowo hanya sebesar 29,5% dan Anies juga hanya sebesar 16,7%. Dalam pertanyaan lain pula, itu juga kita melihat bahwa publik sebesar 61,3% itu cenderung akan memilih tokoh yang bisa melanjutkan program-program dari Jokowi. Yang mana kita ketahui kalau dari hasil survei Populi Center di bulan Juni ini, tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu turut mengalami peningkatan. Yang artinya secara tidak langsung pengasosiasian antara Jokowi dan Ganjar Pranowo itu semakin erat. Pun juga demikian kalau kita lihat dari data Populi Center juga, setelah kita lakukan analisa tabulasi silang, ternyata orang-orang yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi itu
mayoritas memang memilih Ganjar Pranowo. Mungkin itu adalah salah satu hal kenapa nama Ganjar Pranowo itu pada survei kali ini cukup tinggi. Itu satu hal. Kemudian aspek yang kedua juga sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah soliditas dari lawan dari Ganjar Pranowo itu sendiri. Kalau kita lihat dari sebaran pemilih misalnya, ternyata pemilih dari Partai Kebangkitan Bangsa ini yang notabene adalah pengusung dari Prabowo Subianto, ternyata mayoritas lebih banyak memilih Ganjar Pranowo dengan 42,4%. Demikian Mbak Anissa. Baik, Mas Santanto, sejauh ini apa yang sebenarnya menyebabkan fluktuasi tersebut? Ya, fluktuasi tersebut memang kalau kita lihat dari data sebenarnya masih dalam tataran margin of error. Artinya saling salib itu pasti akan sangat terlihat pada kontestasi dan data-data survei ke depan. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Karena satu hal, kalau kita lihat Prabowo sebenarnya di bulan Mei itu cukup unggul. Kenapa kemudian di bulan ini itu cukup menurun? Karena konsolidasi politik yang dilakukan oleh Gerindra dan PKB terlihat sangat kurang solid kalau saya lihat. Kemudian pengasosiasian, sekali lagi pengasosiasian antara Ganjar Pranowo dengan Presiden itu juga semakin erat, terlebih statement dari Pak Jokowi yang kemudian akan cawe-cawe dalam kontestasi politik ke depan. Meskipun cawe-cawe ini bisa diartikan banyak hal ya. Baik, Mas Santanto, kalau terkait dengan cawapres, saat ini sudah mulai banyak yang memasang-masangkan Ganjar Pranowo, Prabowo maupun Anies dengan bakal calon wakil presiden yang selama ini namanya beredar pun di survei Mas Hartanto juga sudah tertera siapa yang paling populer. Sejauh ini kalau pasang-pasangan tersebut, pasang-pasangan yang diciptakan oleh pengamat politik ataupun masyarakat, itu menentukan atau tidak sih fluktuasi ini? Ya, sebenarnya kalau salah satu hal yang bisa mendongkrak suara capres itu memang cawapres ya. Cuman memang kita lihat dalam skala hitung-hitungan matematis sekarang ini memang belum begitu terlihat dampak dari suara dari cawapres itu sendiri. Kalau kita berbicara individual memang dari angka cawapres sendiri yang paling tinggi itu memang Sandiaga Uno. Kemudian juga disusul Ridwan Kamil dan kemudian Erick Thohir. Yang mana sebenarnya tiga kandidat ini masih sangat fleksibel kalau mau dipasang-pasangkan dengan para tokoh ini. Jadi sebisa mungkin memang ketika ingin mendongkrak suara BP atau suara Prabowo atau suara Anies, memang pada akhirnya nanti salah satu penentunya adalah cawapres yang bisa mendongkrak suara itu sendiri. Baik, untuk sejauh ini dari beberapa survei-survei yang rutin dilakukan sejak 2 tahun terakhir, Mas Hartanto, sebenarnya kapan masyarakat tadi dari hasil survei Mas Hartanto masih ada 0,3 ya yang masih belum menentukan pilihan. Itu kapan akan mulai menentukan pilihan dan mempervalid hasil survei ini? Ya, kalau kita berbicara masyarakat yang belum memutuskan ataupun menolak menjawab ini masih dalam tataran undecided voters ya. Dan itu angkanya sebenarnya kalau bisa kita lihat itu nanti akan relatif seperti ini saja. Bahwasanya memang para undecided voters ini akan kemudian menjadi para pemilih yang dalam kategori golongan putih atau tidak mungkin mengeluarkan pilihannya. Kecuali memang ada tawaran-tawaran program yang jelas dari para kandidat, kemudian juga popularitasnya juga semakin dikenal di publik, yang otomatis itu bisa mendongkrak suara. Akan tetapi ketika hal-hal tersebut itu belum bisa tercapai, mungkin angka undecided voters ini tidak akan berubah sampai pada akhirnya pemilu 2024 nanti berlangsung. Baik, terima kasih Mas Hartanto Rosojati, peneliti Populi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Pemirsa, kader Banteng Muda Indonesia siap menangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di Pilpres 2024. Dukungan ini disampaikan dalam puncak bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Kader Banteng Muda Indonesia (BMI) dari sejumlah provinsi di Indonesia membanjiri Stadion Gelora Bung Karno pada perayaan Puncak Bulan Bung Karno. BMI sebagai sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan komitmennya untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo dalam kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan sekaligus pengingat agar kader BMI mengikuti jejak Bung Karno dalam memperjuangkan rakyat dengan mewujudkan cita-cita bangsa. Seluruh kader BMI dan PDI Perjuangan harus mengkonsolidasikan kekuatan dan mempererat tali silaturahmi dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pilpres yang akan datang. Jiwa pengabdian ini jadi pasos. Apa yang harus kami perjuangkan, apa yang harus kami gotong royongkan dalam rangka menyambut pesta demokrasi kita, pileg maupun pilpres ke depan. Ya, buat kawan-kawan kita, muda-mudi se-Indonesia, ayo kita berjuang bersama, karena berpolitik itu sesungguhnya mari kita beriang gembira, kita berkreativitas sesuai dengan bakat dan minat kita di bidangnya masing-masing. Tentunya sekecil apapun, insya Allah akan bermanfaat besar untuk Indonesia kita tercinta. Anak muda, ada jumlah berapa kalian? Jumlah kita adalah 1, 1, dan 1. Itulah kekuatan anak muda. Saya kira demikian. Terima kasih. Lebih dari 2.000 kader BMI turut ramaikan acara di Gelora Bung Karno pada Sabtu 24 Juni 2023 lalu. BMI mengikuti acara dengan tertib. Sistem barcode pun diterapkan untuk mencatat data kehadiran kader. Teknologi ini menunjukkan bahwa BMI berada di garis terdepan dalam mengadopsi teknologi terkini. BMI juga siap mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai politik yang mereka anut. Dengan menggabungkan semangat kebangsaan, komitmen politik, dan adopsi teknologi yang cerdas, BMI siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo terus bergerak turun ke masyarakat memberikan solusi untuk permasalahan warga. Seperti di Manado, Sulawesi Utara, Partai Perindo membagikan sembako kepada sopir angkot dan ojek pangkalan. Partai Perindo juga memberikan gerobak gratis dan modal usaha bagi pedagang nasi campur. Pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Kota Manado, Sulawesi Utara berbagi sembako kepada warga yang membutuhkan. Kali ini sembako diberikan kepada supir angkot dan ojek pangkalan di kawasan Dendengan Dalam Kota Manado. Turun langsung ke masyarakat merupakan komitmen partai bernomor urut 16 ini untuk semakin dekat dan dicintai masyarakat. Untuk masyarakat Kota Manado membantu pemerintah, program pemerintah dalam hal UMKM untuk Manado Sejahtera. Tak hanya membagikan sembako, pengurus DPW dan DPD Partai Perindo juga memberikan bantuan 2 gerobak gratis dan modal usaha bagi pedagang. Salah seorang pedagang yang menerima adalah Yulita yang sehari-hari berjualan nasi campur di Dendengan Dalam. Pak Harita Sugibyo atas gerobaknya dan juga terima kasih Partai Perindo. Dan semoga gerobak-gerobak ini ya dapat menambah penghasilan daripada UMKM. Dan jelas bahwa Perindo fokus pada kesejahteraan rakyat. Gerobak yang diterima pedagang telah dilengkapi kris yang akan memudahkan pelanggan untuk bertransaksi secara digital. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan suasana wukuf di Padang Arafah sesaat lagi.